Anda kembali di Kabar Khusus, pemirsa, dan kali ini bersama saya Muhammad Sofyan. Pemirsa, penelitian obat COVID-19 kembali memunculkan titik terang. Obat steroid berdosis rendah yang disebut-sebut sebagai atau bernama dexamethasone ini efektif menyembuhkan COVID-19. Dexamethasone seketika menjadi pemberitaan utama di berbagai media setelah tim ilmuwan di Inggris menyebut obat steroid berdosis rendah tersebut mampu menyelamatkan nyawa pasien COVID-19 yang memiliki gejala parah. Dexamethasone turut diuji cobakan dalam perawatan pasien COVID-19 secara langsung dan ternyata hasilnya menunjukkan obat ini dapat mengurangi resiko kematian pada pasien. Penelitian dilakukan terhadap 2.100 pasien COVID-19 yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Inggris. Dexamethasone diberikan dengan dosis 6 mg per hari selama 10 hari. Regimen obat yang diberikan selama 10 hari terbukti dapat mengurangi resiko 1/3 atau sekitar 35% resiko kematian pada pasien dengan bantuan ventilator. Sementara pada pasien dengan bantuan oksigen, resiko kematian menurun hingga 1/5 atau sekitar 20%. Namun bagi pasien dengan gejala ringan, para ilmuwan tidak melihat manfaat pemberian obat tersebut. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut temuan ini sebagai prestasi ilmiah Inggris yang luar biasa, serta memastikan ketersediaan obat, termasuk sebagai antisipasi jika terjadi pandemi gelombang kedua. I do think that we're now starting to see with drugs like dexamethasone, the idea that perhaps you could combine that with with other things. We're seeing the first chink of light, which I was perhaps a bit dubious about. We're seeing the first chink of light, and the hope that there will be preparations, treatments, there already are, that can make a big difference to mortality rates. Dexamethasone telah digunakan sejak awal tahun 60-an untuk mengobati berbagai penyakit yang berhubungan dengan inflamasi dan kekebalan, seperti rheumatoid arthritis, asma, dan beberapa jenis kanker. Harga yang relatif murah, yakni sekitar Rp112.000 per strip, dan beredar bebas dalam jumlah besar, membuat obat ini diharapkan dapat menjadi solusi penanggulangan pasien COVID-19 di negara-negara miskin. Nah, untuk lebih lanjutnya membahas obat dexamethasone ini kita sudah terhubung dengan Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang. Ya, dokter, ini bagaimana tanggapan Anda mengenai hasil riset dari Inggris ini tentang obat dexamethasone? Ya, jadi hasil ini kan hasil sementara ya, belum resmi dipublikasi. Kita juga ingin mengetahuinya secara lengkap. Tetapi memang dexamethasone ini adalah steroid ya, obat steroid. Yeah. Dexamethasone itu bagian dari steroid. Ini cara kerjanya adalah antiinflamasi, anti peradangan, dan kita tahu bahwa COVID-19 itu terjadi peradangan yang sangat hebat. Ya. Jadi apalagi kalau pasien-pasien yang diteliti itu kan yang kritis ya, yang dalam ventilator. Dan katanya dari penelitian itu mendapatkan 1/3 dari pasien itu tertolong, artinya bisa mengurangi angka kematian 1/3 seperti yang biasa. Ya. Jadi ini memang suatu hasil yang menjanjikan, tapi kita harus baca lengkapnya ya, dan saya kira ini bisa diterangkan dengan itu tadi bahwa dexamethasone ini adalah golongan steroid yang cara kerjanya mengatasi inflamasi atau peradangan. Iya, dokter, ini kalau dibilang obat ini hingga mengatasi pada kondisi pasien yang bergejala parah hingga menyelamatkan nyawa, tapi dosisnya rendah dokter ya. Apa bedanya dengan chloroquine yang sempat diramaikan pada waktu itu? Ya, itu kan dua golongan obat yang berbeda ya. Jadi kalau dexamethasone ini anti radang ya, anti radang atau istilahnya anti inflamasi. Dan kenapa diberikan dalam dosis rendah? Karena kalau diberikan dalam dosis tinggi ini
ada efek sampingnya. Bisa terjadi perdarahan lambung, dan kalau diberikan dalam waktu lama juga bisa bahkan menurunkan sistem imun. Jadi memang dianjurkan pemberiannya dalam dosis rendah saja. Ini sama halnya dengan dulu pada saat ada pandemi atau ada wabah flu burung. Itu bukan wabah, tapi artinya pada saat kita dulu berdampak dengan banyak pasien flu burung Indonesia, WHO pun mengatakan tidak boleh, tidak direkomendasikan pemberian steroid. Tetapi kalau terpaksa boleh diberikan jenis hidrokortison tapi dalam dosis yang rendah. Jadi semata-mata tujuannya adalah untuk anti radang. Oke, artinya sama halnya seperti kloroquine yang tidak bisa digunakan ke semua pasien positif COVID-19 begitu, Dok ya? Iya, jadi semua obat itu kan, jadi saya ingin menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada satu obat pun yang spesifik untuk yang spesifik, COVID ini. Ya. Jadi obat-obat yang lain itu hanya lebih mengatasi, termasuk pemberian antiviral yang apakah itu Apigan, Remdesivir, kloroquine atau sekarang steroid, itu sebetulnya adalah obat-obat untuk penyakit yang lain, tapi karena belum ada obat untuk COVID maka dicobakan ini dan ternyata pada kondisi tertentu bermanfaat. Contohnya dexamethasone tadi hanya untuk pasien yang berat dan kritis yang dalam alat bantu nafas atau ventilator, atau pasien-pasien yang mendapatkan oksigen, suplementasi oksigen. Tetapi tidak bermanfaat untuk pasien-pasien yang ringan, gitu kan? Jadi memang tidak bisa disamaratakan, hanya kondisi-kondisi tertentu. Oke, kalau dibandingkan dengan kloroquine yang sebetulnya awalnya dulu digunakan untuk obat malaria begitu, Dok ya? Iya, betul. Apakah ini dexamethasone juga sebelumnya digunakan dengan untuk penyakit lain, dan untuk di Indonesia sendiri apakah sudah digunakan, Dok? Oh, kalau untuk penyakit lain kita sering memakai dexamethasone. Contohnya untuk saya dokter paru, kami memakainya untuk pasien-pasien saat serangan asma. Karena serangan asma itu kan terjadi inflamasi ya, dan kita memakai antiinflamasi atau anti radangnya adalah steroid untuk saat pasien dalam serangan. Ya ini jadi dexamethasone yang dipakai di Inggris itu adalah obat yang banyak beredar dan biasa kita pakai untuk keperluan anti radang lainnya. Ya. Ini sudah bukan obat baru. Artinya ini sudah dengan hidrokloroquine itu bukan obat baru, tetapi adalah obat-obat seperti untuk malaria atau yang aman dulu dipakai, tapi untuk COVID ini masih disesuaikan juga. Artinya ini sudah digunakan di Indonesia, dan juga kalaupun diperjualbelikan harganya berapa, Dok? Dexamethasone itu murah sekali harganya ya. Murah sekali. Oke. Tapi tentu saja yang dilakukan di Inggris itu kan dalam trial ya, jadi artinya dalam uji klinik. Makanya kita lihat hasilnya, apakah kalau ini memang ini diterima baru kita bisa pakai dalam pelayanan. Tapi kalau belum, maka kita bisa pakai dalam uji klinik juga, jadi dalam trial juga. Kalau selama ini di Indonesia sendiri untuk penderita COVID-19 yang cukup parah, ini obat apa aja, Dok, yang digunakan dan efektivitasnya? Ini kan ada buku protokol tata laksana COVID-19, itu disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, PAPDI, kemudian Ahli Jantung, PAPDI, Perhimpunan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Ahli Anestesi. Kita 5 organisasi profesi ini membuat protokol untuk pasien COVID, tergantung gejalanya ringan, sedang atau berat. Dan regimen obat itu adalah kombinasi sesuai dengan ketersediaan, mulai dari azithromycin atau levofloxacin, kemudian ada obat keduanya adalah hidrokloroquine atau kloroquine fosfat, kemudian ditambah lagi dengan antivirus. Silakan apa yang tersedia, apakah ada asaltamivir, apakah ada Apigan, apakah ada Aluvia, apakah ada Remdesivir, ini boleh dipilih ya. Dan kemudian juga diberikan vitamin. Jadi memang untuk COVID ini kita berikan obat kombinasi. Dan kombinasinya ada pilihannya tergantung ketersediaan yang ada di fasilitas masing-masing.
Iya, dokter, Dan efektif. kalau ada wacana steroid ini atau Ya. dexamethasone, kita juga organisasi profesi akan melakukan kajian berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, termasuk penelitian recovery ini nanti akan kita pelajari. Kalau seandainya memang kita yakin ini bermanfaat, kenapa tidak? Kita bisa adaptasi juga untuk pasien-pasien Indonesia. Baik, ini nanti seberapa efektif dok ketika dexamethasone ini sudah cukup memberikan efektivitas bagi penyembuhan pasien COVID-19, apakah nanti akan merubah metode penyembuhan itu sendiri dok di Indonesia? Ya, kita akan kita berencana untuk mengkajinya, dan kalaupun ini dipakai, ini akan menjadi pilihan. Tidak semua pasien akan mendapatkan dexamethasone. Sesuai dengan penelitian itu kan hanya pasien yang berat yang membutuhkan ventilator mekanik atau pasien-pasien berat yang membutuhkan suplementasi oksigen, bukan pasien-pasien yang tidak membutuhkan oksigen. Dan hasilnya pun bahwa untuk yang berat itu tadi bisa mengurangi kematian sebanyak sepertiganya untuk yang pakai alat bantu nafas, dan seperlima pada pasien yang hanya memakai oksigen biasa. Begitu. Ya dok, untuk di Rumah Sakit Persahabatan sendiri kondisi terakhir bagaimana dok? Lalu bagaimana pengobatan di Rumah Sakit Persahabatan sendiri untuk pasien COVID-19? Ya, di Rumah Sakit Persahabatan pengobatan yang kita berikan adalah sesuai dengan dan kita tadi pagi mulai kemarin baru saja rapat untuk akan mengkaji apakah kita akan ikut menambahkan oksigen dexamethasone ini. Saya Baik. kira sih kita lebih banyak cenderung untuk akan mencobanya. Jadi kita sepakat, tapi nanti kita terrapat lagi. Ya, selain metode ini tingkat kematian COVID-19 apakah sudah bisa ditekan dok? Apakah ada metode lain selain dexamethasone? Ya, kalau menurut saya sebetulnya kita jangan dihilir ya. Kalau kita bicara dihilir ini kan kita bicara pasien yang berat. Ya, Kita ya. lebih baik ke hulu. Oke. Hulunya adalah pencegahan atau deteksi dini. Kenapa saya katakan deteksi dini? Karena dengan deteksi dini kita akan lebih dapat menangkap pasien-pasien yang ringan, sehingga tidak perlu sampai mendapatkan macam-macam obat tadi, cukup obat-obat standar biasa. Ya, Baik. jadi ya kita jangan menghabiskan energi untuk dihilir. Kita harus lebih ke hulu, pencegahan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, dan tracing itu penting. Tracing apa gunanya? Untuk mencari kasus-kasus secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga didapatkan kasus-kasus yang ringan. Baik, Dr. Erina Burhan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita berharap semua agar kita semakin bisa menekan dan memutus bahkan tali penularan di Ya. COVID-19. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Sama-sama.